Terkadang, niat baik kita bisa menjadi perangkap berbahaya ketika kita terlalu percaya pada orang lain tanpa mengenali tanda-tanda eksploitasi. Dalam perjalanan hidup, kita sering bertemu dengan individu yang kita percayai dan percaya benar-benar peduli pada kita, namun kenyataannya mungkin berbeda. Mengenali tanda-tanda eksploitasi adalah keterampilan penting yang membantu kita melindungi diri sendiri dan menghindari hubungan yang beracun. Dalam dunia yang penuh dengan pertemuan dan konflik, di mana topeng intim dan motif tersembunyi dipakai dengan terampil, mengungkap siapa yang benar-benar peduli pada kita adalah seni yang membutuhkan tidak hanya intuisi tetapi juga pengamatan yang tajam. Seperti seorang tukang kebun yang berpengalaman membedakan antara tanaman yang memberi nutrisi dan yang menghisap nutrisi dari tanah, kita harus belajar membedakan siapa dalam hidup kita yang benar-benar sekutu sejati. Namun, kita juga harus mengenali mereka yang hanya menjadi parasit emosional yang berusaha memanipulasi perasaan kita. Jadi hari ini, mari kita eksplorasi 15 tanda halus yang mengungkap niat tersembunyi di balik senyuman yang dipaksakan dan janji-janji kosong. Terinspirasi oleh filosofi Stoik, jika Anda ada di sini, itu karena Anda peduli pada pertumbuhan pribadi. Dalam diskusi ini, kita akan memeriksa kebijaksanaan dalam menguraikan misteri manusia ini, menerangi jalan menuju hubungan yang lebih tulus dan memuaskan. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan Anda tentang sesuatu yang penting. Silakan luangkan waktu sejenak untuk tetap tinggal sampai akhir video. Setiap bagian dari video ini menawarkan pelajaran berharga yang dapat mengubah perspektif Anda, jadi luangkan waktu Anda. Ikuti perjalanan ini bersama kami dan pastikan Anda tidak melewatkan apapun. Dan sekarang, mari kita mulai. Nomor 15, kegagalan memenuhi janji. Tindakan membuat janji dan kemudian mengingkarinya menyerupai membangun istana megah dengan pasir. Orang-orang ini pandai dalam seni membangun visi yang tinggi, menjanjikan benteng komitmen dan dukungan yang kuat. Namun, kata-kata mereka seperti pasir yang bergeser, tidak memiliki kekokohan dari tindakan nyata. Mereka membangun harapan seperti seorang arsitek terampil yang merancang struktur megah. Tetapi ketika saatnya tiba untuk memperkuat janji-janji ini dengan tindakan, mereka runtuh, memperlihatkan kerapuhan jaminan mereka. Dalam jenis hubungan seperti ini, ada siklus yang akrab. Tepat saat Anda mengandalkan mereka, tepat saat mereka telah membuat janji besar, mereka sering menghilang, membuat Anda merasa kecewa dan patah hati. Ketidakhadiran mereka saat Anda sangat membutuhkannya tidak hanya mengecewakan, tetapi juga merupakan tanda jelas dari niat sebenarnya. Janji-janji mereka hanyalah cara untuk memanipulasi, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Anda tanpa memberikan apapun sebagai balasannya. Kegagalan memenuhi janji berfungsi sebagai ujian yang mengungkapkan. Ini memisahkan mereka yang menghargai hubungan sebagai pertukaran timbal balik dari rasa hormat dan bantuan dari mereka yang melihat hubungan semata-mata sebagai peluang untuk kepentingan pribadi. Mereka yang ditinggalkan dalam situasi seperti ini sering belajar kebenaran yang menyakitkan namun mendidik. Tidak semua komitmen didasarkan pada kejujuran dan integritas. Ketidakmampuan untuk memenuhi janji adalah perilaku kunci yang harus diperhatikan ketika mencoba memahami dan mengidentifikasi individu yang mungkin mencoba memanfaatkan orang lain. Ini adalah perilaku yang mengungkap lebih dari pidato mewah apapun, menunjukkan karakter dan niat sebenarnya dari seseorang. Dengan mengenali hal ini, kita bisa menjadi lebih baik dalam memahami hubungan manusia, melindungi kepercayaan dan perasaan kita dengan pandangan yang lebih tajam. Nomor 14, komentar yang merendahkan atau menghina. Orang-orang yang sering memanfaatkan orang lain demi keuntungan mereka sendiri memiliki bakat cerdik untuk menggunakan komentar yang halus namun berbahaya untuk meruntuhkan korbannya. Komentar-komentar yang tampaknya tidak berbahaya ini, yang disamarkan sebagai lelucon atau percakapan santai, bertindak sebagai tusukan berbahaya yang dimaksudkan untuk melemahkan daripada mendorong. Mereka perlahan-lahan meruntuhkan kepercayaan diri dan harga diri, meninggalkan perasaan ketidakpastian dan ketidakamanan yang bertahan lama. Apakah mereka meremehkan pencapaian Anda, mengejek tujuan Anda, atau menunjukkan sedikit perhatian pada kesulitan Anda?
orang-orang ini menggunakan kata-kata seperti senjata berbahaya, menyebabkan luka yang bertahan bahkan setelah percakapan selesai. Perilaku ini mirip dengan bentuk perang psikologis yang halus. Dengan terus-menerus meremehkan kesuksesan dan impian Anda, orang-orang ini bertujuan untuk menggeser keseimbangan kekuasaan dalam hubungan. Ini adalah taktik yang disengaja untuk membuat Anda merasa tidak pasti dan kurang percaya diri, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk memanipulasi dan mengendalikan Anda. Bagi mereka, harga diri Anda yang menurun meningkatkan posisi mereka sendiri, memperkuat dominasi mereka dalam hubungan. Selain itu, komentar yang merendahkan seringkali mengungkapkan ketidakamanan dan rasa ketidakcukupan yang mendalam dalam diri mereka. Dengan merendahkan orang lain, mereka berusaha menyembunyikan kerentanan mereka sendiri dan memproyeksikan citra superioritas. Perilaku ini menegaskan ketidakmampuan mereka untuk terlibat dalam hubungan yang konstruktif, penuh empati, dan saling mendukung. Memahami dan mengakui pola perilaku yang konsisten ini sangat penting. Ini memungkinkan Anda untuk melihat melampaui pesona permukaan yang sering ditampilkan oleh orang-orang ini dan mengenali dinamika beracun yang terjadi dalam hubungan tersebut. Ini berfungsi sebagai sinyal untuk menangani perilaku tersebut secara langsung dengan individu tersebut, menetapkan batasan yang tegas, atau mengeluarkan diri Anda dari lingkungan negatif sepenuhnya. Nomor 13, manfaat sepihak. Ini bisa muncul dalam berbagai aspek hubungan, apakah itu tentang uang, emosi, atau hal-hal praktis. Secara finansial, seseorang mungkin sering meminta pinjaman atau sumber daya, menjanjikan untuk mengembalikannya atau membalasnya tetapi tidak pernah benar-benar melakukannya. Secara emosional, mereka mungkin sangat bergantung pada pasangannya untuk dukungan, validasi, dan perhatian namun memberikan sedikit atau tidak sama sekali sebagai balasannya. Ketika datang ke hal-hal praktis, mereka mungkin sering meminta bantuan, atau waktu tetapi dengan mudah menghilang atau mengklaim terlalu sibuk ketika pasangannya membutuhkan bantuan. Ketidakseimbangan ini mencerminkan dinamika parasit yang ditemukan di alam di mana satu pihak mendapat keuntungan sementara pihak lainnya menderita. Individu tersebut, mirip dengan parasit, mengambil nutrisi, baik dukungan emosional, finansial, atau praktis, tanpa memberikan kembali secara proporsional atau memadai untuk kesejahteraan pasangannya. Akhirnya, ketidakseimbangan ini dapat menguras sumber daya pemberi, meninggalkan mereka kelelahan dan tidak puas. Pengejaran keuntungan sepihak biasanya muncul dari keegoisan yang mendalam dan kurangnya empati. Individu tersebut melihat hubungan melalui filter transaksional, menilai interaksi semata-mata berdasarkan keuntungan pribadi daripada mempertimbangkan kontribusi mereka. Perspektif tentang hubungan ini secara fundamental cacat karena mengabaikan pentingnya rasa hormat, dukungan, dan sifat timbal balik yang esensial untuk hubungan yang sehat. Mengenali pola ini memerlukan pengamatan yang cermat. Ini berarti memperhatikan ketidakseimbangan yang berkelanjutan dalam memberi dan menerima serta perasaan terus-menerus berada di pihak yang dirugikan dalam hubungan. Ini melibatkan penilaian jujur apakah interaksi Anda membuat Anda merasa dihargai dan dihormati atau dimanfaatkan dan tidak dihargai. Nomor 12, mengabaikan kebutuhan atau perasaan Anda. Dalam dinamika ini, kebutuhan dan keinginan pelaku eksploitasi menjadi pusat perhatian, mengalahkan kebutuhan Anda sendiri yang seringkali disingkirkan atau diabaikan. Tindakan dan kata-kata mereka bertindak seperti pisau tajam, mengukir keseimbangan mental Anda, membuat Anda merasa tidak dihargai dan diabaikan dalam hubungan tersebut. Pengabaian ini bisa muncul dalam berbagai cara. Anda mungkin menyadarinya dalam bagaimana mereka secara konsisten mengabaikan kebutuhan emosional Anda, gagal memberikan dukungan atau pemahaman ketika Anda rentan. Kurangnya minat mereka terhadap pendapat dan pilihan Anda juga bisa terlihat, karena mereka mengalahkan suara Anda dengan suara mereka sendiri. Mereka mungkin mengabaikan kesuksesan Anda atau, lebih buruk lagi, meremehkan perjuangan Anda, menganggap enteng tantangan yang Anda hadapi. Perilaku ini melampaui ketidakpekaan, ini adalah pengabaian yang disengaja, taktik yang digunakan untuk mempertahankan kendali dalam hubungan. Dengan mengabaikan emosi dan kebutuhan Anda,
Pelaku eksploitasi menciptakan lingkungan di mana harga diri Anda terkikis, membuat Anda lebih rentan terhadap pengaruh dan dominasi mereka. Ini adalah bentuk manipulasi emosional, dieksekusi secara halus namun dengan konsekuensi yang mendalam. Situasi ini berbahaya karena menyerang inti kesehatan emosional Anda. Keinginan untuk didengarkan, dipahami, dan dihargai adalah kebutuhan dasar. Jika keinginan-keinginan ini secara konsisten diabaikan, hal itu dapat menyebabkan penurunan rasa hormat pada diri sendiri dan perasaan kesepian, bahkan dalam hubungan yang tampaknya hidup. Untuk melalui situasi seperti ini, sangat penting untuk mengenali sinyal-sinyal pengabaian emosional. Pemahaman ini bertindak sebagai cahaya penuntun, mengarahkan Anda menjauh dari hubungan yang membahayakan kesehatan emosional Anda. Ini memungkinkan Anda untuk mencari hubungan yang dibangun atas dasar timbal balik, rasa hormat, dan kepedulian bersama. Nomor 11, manipulasi emosional. Manipulasi emosional biasanya dimulai secara halus dengan manipulator yang tampak peduli dan perhatian, namun segera front ini berubah menjadi alat untuk memicu kecemasan, perasaan tidak cukup, atau rasa bersalah pada korban mereka. Mereka menjadi terampil dalam menekan pemicu emosional, memuji Anda untuk mengangkat semangat Anda ketika itu mendukung agenda mereka, kemudian dengan cepat mengkritik atau meragukan Anda untuk menimbulkan keraguan diri dan ketergantungan. Manuver ini sering kali mengenai inti dari stabilitas emosional Anda. Mereka mungkin meremehkan pencapaian Anda atau memperbesar kemunduran Anda untuk menumbuhkan rasa ragu diri yang konstan. Mereka bisa memanipulasi keadaan untuk menimbulkan perasaan bersalah atas tindakan-tindakan biasa, membelokkan kesalahan untuk memastikan Anda secara konsisten mengasumsikan peran sebagai penyesal dalam hubungan. Di dalam hubungan di mana manipulasi emosional berperan, segala sesuatunya tidak seimbang, orang yang mengatur permainan memutuskan kapan harus mesra dan kapan harus menjauhkan diri, meninggalkan orang lain merasa tidak stabil. Ini bukan tentang mendukung pertumbuhan satu sama lain, tetapi tentang satu orang memenuhi kebutuhannya dengan mengorbankan kesejahteraan yang lain. Mengenali manipulasi emosional menuntut mata yang cermat terhadap pola-pola ini. Ini tentang menyadari kapan seseorang terus-menerus bermain-main dengan emosi Anda. Hal ini memerlukan penggalian yang mendalam dalam diri untuk memahami bagaimana interaksi-interaksi ini membentuk persepsi diri Anda dan kesejahteraan emosional. Nomor 10, kurangnya dukungan yang tulus dalam hubungan ini. Ketika Anda berbagi impian, proyek, atau kesulitan, Anda mungkin menemukan bahwa orang lain merespons dengan sedikit minat atau hanya menawarkan dukungan semu. Mereka mungkin mengangguk, memberi semangat, semoga berhasil, yang setengah hati, atau mengatakan bahwa mereka mendukung Anda, tetapi tindakan mereka tidak sejalan dengan kata-kata mereka. Ketika Anda benar-benar membutuhkan bantuan nyata, saran yang bermakna, atau hanya seseorang untuk mendengarkan di saat-saat sulit, mereka tidak ada di tempat. Dan jika mereka mencoba membantu, seringkali itu dangkal dan menghilang ketika Anda paling membutuhkannya. Kurangnya dukungan yang tulus berasal dari pendekatan mereka yang egosentris. Prestasi atau kegagalan Anda, masalah atau minat Anda, hanya penting bagi mereka jika itu melayani agenda mereka sendiri. Mereka melihat hubungan sebagai transaksi di mana mereka menghitung investasi emosional berdasarkan apa yang bisa mereka dapatkan secara pribadi. Pola pikir ini menciptakan dinamika yang tidak seimbang di mana satu orang terus memberi, baik itu waktu, perhatian, atau sumber daya, sementara yang lain hanya menerima, seringkali membuat pemberi merasa tidak dihargai dan diabaikan. Memahami ketiadaan dukungan yang nyata ini penting untuk memahami dinamika hubungan Anda dengan orang ini. Ini memerlukan melihat dengan jujur seberapa seimbang interaksi Anda. Mengenali dan mengatasi kurangnya dukungan ini penting untuk memastikan bahwa Anda menginvestasikan waktu dan usaha Anda dalam hubungan yang memberi balik, di mana dukungan berjalan dua arah dan benar-benar bermakna. Nomor 9, kompetisi yang konstan. Bayangkan sebuah permainan catur di mana setiap langkah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan posisi sendiri tetapi juga secara perlahan melemahkan lawan. Demikian pula, seseorang yang mencoba memanfaatkan Anda seringkali melihat hubungan Anda sebagai permainan yang terhitung.
Setiap kesuksesan, pilihan, atau kesulitan yang Anda hadapi menjadi kesempatan baginya untuk menunjukkan dominasi, baik dengan mengungguli prestasi Anda, melampaui pencapaian Anda, atau secara halus mempertanyakan keputusan Anda. Perilaku mereka didorong oleh keinginan untuk mempertahankan keunggulan dalam mindset kompetitif ini. Persaingan abadi ini muncul dalam berbagai cara. Di konteks kerja, mereka mungkin berusaha untuk mengalahkan Anda dalam presentasi atau mencuri sorotan dari kontribusi Anda. Dalam ikatan personal, mereka mungkin merendahkan pengalaman atau keberhasilan Anda, seringkali membandingkannya dengan milik mereka sendiri untuk meningkatkan signifikansinya. Bahkan dalam interaksi sehari-hari, Anda dapat merasakan mereka berusaha untuk menggambarkan diri mereka sebagai lebih unggul, lebih cerdas, atau lebih berprestasi. Di balik perilaku ini tersembunyi rasa ketidakamanan yang mendalam dan pandangan yang terdistorsi tentang nilai diri, di mana mereka mengukur nilai mereka bukan dari pencapaian mereka sendiri tetapi dengan melampaui orang lain. Pola pikir ini mengubah setiap interaksi menjadi kompetisi di mana kemenangan mereka memerlukan kekalahan seseorang lain, khususnya Anda. Ini adalah pandangan di mana kemajuan kolaboratif terlupakan oleh dorongan untuk mengungguli dan mengalahkan orang lain. Berinteraksi dengan seseorang yang selalu dalam mode kompetisi dapat sangat mempengaruhi Anda secara emosional. Ini mengubah setiap interaksi menjadi medan perang tegang di mana kerjasama dan dukungan digantikan oleh persaingan. Alih-alih merayakan kemenangan Anda, mereka melihatnya sebagai ancaman terhadap status mereka sendiri. Dan, saat Anda sedang mengalami masa sulit, mereka tidak hadir dengan empati, melainkan mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk mengungguli Anda. Mengenali dan memahami pola ini sangat penting. Ini memberdayakan kita untuk menetapkan batasan yang sehat dan, jika memungkinkan, mengarahkan hubungan ke arah yang lebih positif dan kolaboratif. Ini tentang menyadari bahwa inti dari setiap hubungan yang berarti terletak pada saling menghormati dan mendukung, bukan dalam kompetisi tanpa akhir untuk dominasi. Jika Anda telah sampai di sini, mengapa tidak memberikan kita jempol sebagai dukungan? Masukan Anda sangat berarti bagi kami, jadi jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah dan berbagi pendapat Anda. Sekarang, bersiaplah karena kita akan menjelajahi setengah kedua video penting dan menarik hari ini. Keterlibatan Anda membuat kami terus maju. Terima kasih telah bersama kami, dan mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Nomor 8, absensi pada saat-saat krusial. Perilaku ini dapat dibandingkan dengan seorang teman semusim yang hanya muncul saat pesta tetapi menghilang saat masalah datang mengetuk pintumu. Saat segalanya berjalan mulus, mereka ada di sana menikmati saat-saat baik dan menikmati manfaat dari persahabatanmu. Namun saat kehidupan melemparkan tantangan dan kamu membutuhkan pundak untuk bersandar, mereka tidak ada di tempat, meninggalkanmu untuk menavigasi badai sendirian. Individu-individu ini melihat hubungan sebagai transaksional, menghargainya hanya ketika memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dukungan mereka dangkal, diberikan secara selektif hanya saat menguntungkan mereka atau ada sesuatu yang bisa didapatkan. Saat dihadapkan dengan tantangan pribadi, kemunduran karir, atau gejolak emosional, absensi mereka mengatakan banyak hal. Justru di saat-saat seperti ini, saat dukungan autentik dan pengertian sangat penting, prioritas sejati mereka dan kurangnya dedikasi pada hubungan menjadi jelas dengan menyakitkan. Dampak dari dikhianati dengan cara ini bisa sangat berpengaruh. Ini menanam benih-benih pengkhianatan dan kekecewaan, secara perlahan mengikis kepercayaan dan keandalan yang pernah kamu tempatkan dalam hubungan tersebut. Ini membuatmu mempertanyakan sifat ikatan itu sendiri, seringkali memimpin pada penilaian ulang terhadap pentingnya dirimu sendiri dan tempatmu dalam kehidupan orang lain. Memahami pola ini penting untuk menggenggam inti dari hubungan dan mengungkap niat sejati orang lain. Ini melibatkan pengakuan bahwa dukungan tanpa ragu melalui baik dalam kebaikan maupun kesulitan adalah fundamental untuk setiap hubungan yang bermakna. Mengenali absensi seseorang selama momen-momen paling menantangmu berfungsi sebagai uji coba penting, mengungkap siapa yang benar-benar peduli tentang kesejahteraanmu dan siapa yang hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Nomor 7,
kurangnya timbal balik. Bayangkan perjalanan jalan di mana satu orang mengemudikan mobil, menavigasi lalu lintas, mengisi bahan bakar mobil, dan merencanakan rute, sementara yang lain rebahan di kursi penumpang, hampir tidak menggerakkan jari untuk membantu atau memberikan petunjuk. Skenario ini mencerminkan hubungan tanpa timbal balik, satu individu secara konsisten memikul tanggung jawab untuk mengarahkan hubungan maju, sementara yang lain pasif atau acuh, gagal memberikan kontribusi yang adil pada perjalanan tersebut. Ketidaksetaraan dalam usaha ini dapat termanifestasi dalam berbagai cara. Anda mungkin secara konsisten menemukan diri Anda memulai percakapan dan mengatur acara, sementara tanggapan mereka kurang antusias atau komitmen. Ini bisa berupa dukungan dan empati Anda yang berkelanjutan tanpa menerima pengertian atau bantuan yang timbal balik ketika Anda membutuhkannya. Bahkan dalam berbagi cerita dan kerentanan pribadi, Anda mungkin menyadari diri Anda terbuka dan terus terang, sementara mereka mempertahankan sikap yang berjaga-jaga atau tidak tertarik. Penyebab mendasar dari kurangnya timbal balik ini terletak pada pandangan yang egosentris terhadap hubungan. Bagi mereka, hubungan berfungsi sebagai alat, sesuatu yang digunakan saat nyaman, tanpa minat yang tulus dalam memberi dan menerima secara bersama-sama. Partisipasi mereka bersifat strategis dan berdasarkan pada keuntungan pribadi semata, mengabaikan emosi dan keinginan individu lainnya. Pandangan ini bertentangan dengan inti dari hubungan yang sehat, yang berkembang melalui pertukaran timbal balik, momen bersama, dan distribusi emosional yang adil. Mengakui kurangnya timbal balik ini memerlukan pemeriksaan yang cermat terhadap dinamika hubungan. Ini melibatkan pertanyaan apakah upaya untuk merawat dan mengembangkan ikatan tersebut dibalas atau sebagian besar ditanggung oleh Anda. Ini menuntut evaluasi yang jujur apakah hubungan terasa memuaskan atau menyedot energi, seimbang atau tidak seimbang. Nomor 6, gosip dan pelanggaran kepercayaan. Situasi ini menyerupai pedang bermata dua. Di satu sisi, terlibat dalam menggosip tentang orang lain memupuk rasa kebersamaan dan kepercayaan yang menipu. Sepertinya mereka mempercayai Anda, menarik Anda ke dalam apa yang tampaknya lingkaran dalam kepercayaan. Namun, sisi lain dari pedang ini lebih gelap. Ini melibatkan pelanggaran kepercayaan Anda, di mana detail pribadi atau sensitif yang Anda bagikan secara rahasia menjadi materi gosip bagi mereka dengan orang lain. Pengkhianatan ini melewati sekadar mematahkan kepercayaan, ini merupakan langkah strategis untuk meruntuhkan rasa aman dan privasi Anda dalam hubungan. Ini menunjukkan ketidaksenangan yang terhitung terhadap pentingnya informasi pribadi dan ketidaksenangan yang jelas terhadap menjaga kerahasiaan. Orang tersebut menggunakan gosip sebagai alat untuk manuver sosial, seringkali menempatkan diri mereka sebagai sumber informasi utama. Dengan menyebarkan dan memutarbalikkan informasi, mereka bertujuan untuk memanipulasi persepsi, membentuk aliansi, atau bahkan menciptakan konflik, semua untuk keuntungan mereka sendiri. Perilaku ini menggambarkan pandangan pragmatis tentang hubungan di mana individu dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi, dan informasi pribadi diperlakukan sebagai ciptawar-menawar. Dampak perilaku seperti ini pada korban sangat kompleks. Ini menciptakan atmosfer ketidakpercayaan dan ketidakpastian, melemahkan dasar dari apa yang mungkin menjadi hubungan yang mendukung dan dapat diandalkan. Ini dapat mengakibatkan konsekuensi sosial dan emosional, karena penanganan informasi pribadi yang tidak tepat dapat merusak reputasi, merenggangkan hubungan, dan mengurangi rasa percaya diri. Mengenali pola perilaku ini sangat penting untuk melindungi diri dari individu dan hubungan yang berbahaya seperti itu. Ini berarti memperhatikan cara mereka berbicara tentang orang lain di belakang mereka dan berhati-hati tentang apa yang Anda bagikan kepada mereka. Memperhatikan rasa hormat mereka terhadap menjaga kerahasiaan dan kecenderungan mereka untuk menyebarkan rumor dapat memberi Anda petunjuk penting tentang karakter dan niat mereka. Mengenali dan mengatasi pola ini sangat penting untuk melindungi harga diri Anda dan memastikan batasan pribadi Anda dihormati dalam semua hubungan Anda. Nomor 5, selektif dalam ketersediaan. Kamu seperti pintu terbuka yang ramah dan selalu tersedia kapanpun mereka membutuhkanmu. Tetapi mereka seperti pintu yang terkunci,
hanya membuka diri saat sesuai dengan keinginan mereka. Selektif dalam ketersediaan ini menetapkan nada ketidakseimbangan seperti jalan di mana satu sisi selalu ramai sementara sisi lain tetap sepi. Dalam dinamika ini, kamu selalu siap untuk memberikan pendengaran, mengulurkan tangan, atau memberikan dukungan. Waktu, emosi, dan sumber daya kamu selalu siap untuk mereka, seperti halaman-halaman yang menunggu untuk dibaca dalam sebuah buku terbuka. Di sisi lain, ketersediaan orang lain seperti bintang jatuh, tidak teratur, tidak terduga, dan tunduk pada kebijakan mereka. Ketidakpastian ini dalam ketersediaan mereka bukan semata-mata akibat jadwal yang bertentangan atau tuntutan eksternal, tetapi merupakan pilihan yang disengaja, manuver strategis dari mereka. Kehadiran mereka yang terbatas melayani tujuan ganda, menjaga jarak yang nyaman bagi mereka dan meningkatkan rasa kontrol mereka. Dengan membatasi ketersediaan mereka, mereka menciptakan situasi di mana kamu seringkali merasa kekurangan, merasa berhutang bahkan untuk perhatian atau interaksi yang paling kecil yang mereka tawarkan. Dalam hubungan seperti ini, ketika kamu mencoba untuk terhubung atau terlibat, seringkali kamu dihadapkan pada alasan, penundaan, atau pengabaian secara langsung. Pesanmu mungkin tidak dibaca, panggilanmu tidak dijawab, dan kebutuhanmu diacuhkan. Dan saat mereka terlibat, itu seringkali hanya seputar apa yang sesuai dengan mereka, membuat hubungan terasa seperti jalan satu arah di mana kamu hanya ada untuk kenyamanan mereka, bukan sebagai mitra yang dihargai secara setara. Pola repetitif ini mempengaruhi emosimu, membawa rasa tidak memadai saat kamu mulai meragukan nilai usahamu dan pentingnya dirimu bagi orang lain. Hal ini menimbulkan perasaan frustrasi dan pahit saat kamu menyadari bahwa usahamu dan ketersediaanmu tidak dibalas dengan sepadan. Penting untuk mengenali pola berulang dari selektif dalam ketersediaan ini. Ini melibatkan waktu untuk mundur sejenak dan mengevaluasi secara tidak memihak keseimbangan usaha dan kehadiran dalam hubungan. Ini tentang memahami bahwa hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling menghormati, timbal balik, dan investasi yang tulus dalam kesejahteraan satu sama lain. Nomor 4, membuatmu merasa bersalah. Bayangkan sebuah skenario di mana rasa bersalah bertindak seperti tali dalang yang dengan lembut mendorong hati nurani orang baik, membimbing mereka ke jalan yang mungkin tidak mereka tempuh dengan sukarela. Dalang di balik manuver-manuver ini dengan cekatan menarik pada rasa kewajibanmu, empati, atau keadilan. Mereka mungkin merumuskan permintaan dengan cara yang menolaknya akan membuatmu terlihat tak berhati nurani atau egois. Atau sebaliknya, mereka mungkin tiba-tiba mengingatkanmu akan jasa-jasa masa lalu atau insiden-insiden, menyiratkan utang yang tidak terucapkan yang kini diharapkan kamu penuhi. Metode untuk menginduksi rasa bersalah ini seringkali halus dan curang. Ini dimulai dengan gerakan kecil atau konsesi, secara perlahan meningkat menjadi tuntutan yang lebih signifikan seiring berjalannya waktu. Batas-batasmu menjadi kabur dan kemampuanmu untuk mengatakan tidak berkurang, membuatmu merasa terperangkap dalam lingkaran rasa bersalah dan ketaatan. Keinginan dan kebutuhan orang lain menjadi lebih utama, sementara milikmu diabaikan atau sepenuhnya diabaikan. Efektivitas taktik ini terletak pada kemampuannya untuk mengeksploitasi aspek mendasar dari sifat manusia, keinginan dasar untuk dianggap baik, membantu, dan peduli dengan memicu rasa bersalah. Si manipulator memutarbalikkan kebajikan-kebajikan ini, menjadikannya alat untuk mengendalikan. Akibatnya, kamu mungkin menemukan dirimu menyelesaikan tugas-tugas bukan karena kesediaan yang tulus atau saling menghormati, melainkan karena perasaan kewajiban yang tertekan, yang seringkali mengarah pada perasaan kekesalan atau kelelahan. Mengidentifikasi saat seseorang memanipulasi kamu dengan rasa bersalah sangat penting untuk menjaga integritas batas pribadimu dan kesehatan emosional. Ini membutuhkan perhatian pada dinamika emosional dalam interaksimu, membedakan antara permintaan bantuan yang tulus dan upaya untuk memanfaatkan kebaikanmu. Ini juga berarti memiliki keberanian untuk mempertanyakan niat di balik permintaan dan menegaskan hakmu untuk menolak tanpa merasa bersalah. Nomor 3, kurangnya minat pribadi dalam percakapan. Dengan individu seperti ini, biasanya segalanya hanya tentang mereka.
Mereka akan dengan antusias menceritakan cerita dan tantangan mereka, mengharapkan perhatian dan empati penuh dari Anda. Namun, ketika giliran Anda untuk berbicara, mereka sering kehilangan minat. Mereka mungkin mengangguk tanpa benar-benar mendengarkan, mengubah topik dengan cepat, atau terlihat bosan atau tidak sabar. Sepertinya mereka tidak benar-benar tertarik dengan apa yang ingin Anda sampaikan. Masalah dan pengalaman hidup Anda, seberapa besar pun, hampir tidak penting bagi mereka. Ini bukan hanya masalah buruk dalam percakapan atau kurang memiliki tata krama yang baik, ini merupakan tanda jelas di mana prioritas mereka berada. Dengan menguasai percakapan dan mengabaikan apa yang ingin Anda katakan, mereka membuat jelas bahwa kebutuhan, pendapat, dan kehidupan mereka yang lebih utama. Ini seperti bentuk egoisme halus di mana segalanya berputar di sekitar mereka, dan Anda hanya ada di sana untuk mendengarkan atau setuju dengan mereka. Interaksi semacam ini dapat membuat Anda merasa rendah diri dan frustrasi karena kebutuhan dasar Anda untuk didengar dan dipahami tidak terpenuhi. Seiring berjalannya waktu, hal ini dapat mengikis dasar hubungan, membuat Anda merasa hanya ada untuk mengisi peran dalam hidup mereka daripada menjadi mitra yang setara. Penting untuk mengenali ketika ada kurangnya minat pribadi, ini berarti memahami dinamika interaksi Anda dan mengakui bagaimana percakapan satu sisi ini mempengaruhi Anda secara emosional. Ini tentang mengevaluasi apakah hubungan tersebut saling memuaskan atau membebani. Begitu Anda mengidentifikasi ketidakseimbangan ini, Anda dapat mulai mencari hubungan di mana ada lebih banyak pemberian dan menerima, di mana cerita dan pengalaman Anda dihargai sama dengan mereka. Nomor 2, kedekatan yang bersifat permukaan. Ini mirip dengan kilauan fasad danau, terlihat dalam dan bermakna, namun setelah diperiksa lebih dekat, kurang memiliki substansi yang tersirat. Dalam situasi seperti ini, individu mungkin meniru tindakan seorang teman dekat atau pasangan yang peduli. Mereka mungkin menjaga komunikasi secara teratur, berbagi tawa, dan terlibat dalam percakapan yang tampak tulus. Namun ilusi ini tentang kedekatan tidak pernah benar-benar berkembang menjadi kedalaman yang genuin. Kurangnya komitmen yang sungguh-sungguh terungkap dalam berbagai cara. Anda mungkin melihat bahwa meskipun mereka dengan mudah menerima manfaat dari hubungan tersebut, mereka juga cepat untuk mundur saat dihadapkan pada usaha atau pengorbanan. Ketika membutuhkan, dukungan mereka seringkali lemah atau sama sekali tidak ada. Mereka mungkin hadir saat waktu baik dan perayaan, namun secara mencolok menghilang saat menghadapi kesulitan atau kerentanan. Lebih dari itu, kedekatan pada tingkat permukaan ini seringkali kurang memiliki pilar-pilar fundamental seperti kepercayaan dan keandalan yang menggambarkan hubungan yang autentik. Rencana mungkin dibuat hanya untuk dibuang dengan sembrono, janji-janji mungkin ditawarkan tetapi jarang dipenuhi. Keterlibatan mereka dalam hubungan umumnya mengikuti syarat-syarat mereka sendiri, didorong oleh kenyamanan dan kepentingan diri. Motivasi di balik perilaku ini seringkali untuk menjaga sekelompok kenalan siap sedia untuk bantuan tanpa melakukan pekerjaan emosional yang diperlukan dalam hubungan yang nyata. Ini adalah strategi untuk menjaga orang tetap dekat untuk kenyamanan tetapi dengan jarak untuk menghindari kewajiban saling berbalas. Pada dasarnya, ini adalah cara untuk menikmati manfaat kedekatan tanpa risiko ikatan atau pertanggungjawaban yang sebenarnya. Mengenali kedekatan yang bersifat permukaan sangat penting untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam sebuah hubungan. Ini berarti memperhatikan bagaimana Anda dan orang lain berinteraksi dan bertanya pada diri sendiri apakah kedekatan yang Anda rasakan sesuai dengan komitmen yang genuin dan kerentanan bersama. Ini tentang mencari tahu apakah usaha emosional yang Anda lakukan dibalas atau apakah semuanya hanya tentang memenuhi kebutuhan orang lain. Hubungan semacam ini sering terlihat dekat di permukaan tetapi kurang memiliki komitmen yang nyata dan pertumbuhan bersama di bawahnya. Menyadari hal ini memungkinkan Anda fokus untuk membangun hubungan yang didasarkan pada kejujuran, saling memberi, dan hubungan emosional yang nyata. Nomor 1, kurangnya rasa hormat yang persisten. Ini bukan sekadar kesalahan penilaian sesekali atau ucapan yang singkat, ini adalah pola yang persisten dan tertanam dalam hubungan secara mendalam. Ini muncul dalam berbagai bentuk seperti komentar merendahkan,
sikap acuh tak acuh, atau mengabaikan kesejahteraan emosional dan batasan Anda. Sikap ini bisa muncul secara halus, seperti serangkaian bisikan yang merusak semangat, atau secara terang-terangan, seperti pukulan keras terhadap martabat. Bayangkan sebuah taman di mana rasa hormat adalah nutrisi penting untuk merawat hubungan. Tanpa itu, yang tersisa hanyalah lanskap kering di mana tidak ada yang baik dapat tumbuh. Di lingkungan seperti itu, setiap upaya untuk berkomunikasi atau terhubung menjadi jalan berbahaya yang dihiasi dengan duri-duri sikap merendahkan dan mengabaikan. Orang yang menunjukkan kurangnya rasa hormat ini menggunakannya sebagai taktik, baik dengan sadar atau tidak, untuk menegakkan dominasi atau kontrol dalam hubungan. Ini adalah cara untuk mengurangi nilai orang lain dan mempertahankan keunggulan dalam situasi di mana kesetaraan dan saling menghormati seharusnya menjadi norma. Kurangnya rasa hormat yang berlanjut ini secara serius merusak inti hubungan. Alih-alih menyelesaikan perbedaan dengan empati dan pengertian, mereka berubah menjadi medan perang di mana kesejahteraan emosional diabaikan. Dinamika hubungan yang biasa terganggu, membuat sulit, jika tidak mustahil, untuk kembali ke keadaan normal dan saling menghormati. Mengenali dan memahami pola kurangnya rasa hormat yang konsisten ini sangat penting. Ini melibatkan melihat lebih dari insiden-insiden terisolasi untuk memahami tren perilaku yang lebih luas. Ini tentang menyadari bahwa rasa hormat tidak hanya ditunjukkan melalui tindakan besar, itu hadir dalam interaksi sehari-hari yang kecil, pengakuan halus, dan cara menangani konflik. Mengidentifikasi karakteristik ini penting bagi siapapun yang menghargai harga diri mereka dan menginginkan hubungan yang didasarkan pada saling menghormati dan kesetaraan. Saat kita mengakhiri percakapan hari ini, mari kita merenungkan pelajaran hidup yang penting, mengenali dan menolak eksploitasi. Terkadang, kebaikan kita dapat mengarahkan kita ke dinamika yang tidak sehat di mana kita hanya menjadi alat permainan orang lain. Tetapi dengan menetapkan batasan yang sehat dan menghargai diri kita sendiri, kita dapat melindungi diri dari mereka yang mencoba memanfaatkan kita. Ingat, hubungan yang memuaskan adalah pertukaran saling memberi dan menerima. Jangan biarkan kebaikan Anda dimanfaatkan, simpan sedikit dari kebaikan itu untuk diri Anda sendiri dan bagikan dengan mereka yang sungguh-sungguh menghargai dan membalasnya. Jika Anda merasa diskusi ini berharga, jangan lupa untuk klik tombol suka dan tinggalkan komentar di bawah. Saya ingin mendengar pemikiran dan pengalaman Anda tentang mengenali perhatian tulus versus eksploitasi dalam hubungan. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda merasa dimanfaatkan? Bagaimana Anda menanganinya? Mari kita teruskan percakapan ini dan berbagi wawasan satu sama lain. Partisipasi Anda membuat komunitas ini lebih kuat. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di video berikutnya.